Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syarif SHIMM, dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis dan Perpajakan, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Indri Siti Solihah, perwakilan dari kelompok 5, selaku moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya yaitu Fitri Nurfadilah dan Rapli Hekal Firdaus. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambangan nilai atau PPN. Kenalkan, saya Fitri Nurfadilah sebagai pemateri 1. Yang pertama adalah pengertian PPH dan PPN. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan dua jenis pajak yang penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPH adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dari dalam negeri. Yang kedua adalah jenis-jenis PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia juga memiliki beberapa jenis berdasarkan objek pajaknya. Secara garis besar, PPN dapat dikelompokkan menjadi PPN barang, PPN jasa, dan PPN impor. Yang pertama, PPN barang adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam negeri seperti pembelian pakaian, peralatan elektronik, atau bahan bangunan. Yang kedua, PPN jasa. PPN jasa adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam negeri seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa pariwisata. Dan yang terakhir, PPN impor. PPN impor adalah pajak yang dikenakan atas impor barang kena pajak dari luar negeri seperti pembelian mobil mewah, komputer canggih, atau bahan baku industri. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Tujuan dan fungsi PPH dan PPN. Pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Tujuan utama pengenaan PPH adalah untuk memperoleh penghasilan bagi negara guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Sedangkan tujuan PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Selain sebagai sumber penerimaan negara, PPH dan PPN juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu fungsi yang pertama fungsi regulasi. Kedua jenis pajak ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Dan seperti kebijakan pajak untuk mendorong investasi. Yang kedua ada fungsi redistribusi. PPH dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui tarif progresif sementara. PPN dapat membantu mendistribusikan beban pajak secara lebih adil kepada masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Penerimaan dari PPH dan PPN dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi atau mengatasi gejolak ekonomi. Selanjutnya jenis penghasilan yang dikenakan PPH. Di Indonesia yang dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Penghasilan yang dikenakan PPH dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, mencakup berbagai sumber seperti gaji, upah, honor, dan tunjangan yang diterima dari pekerja sebagai pegawai atau karyawan. Usaha dan profesi seperti pedagang, industri, pertanian, jasa, dan lainnya. Sewa, royalti, dan penghasilan pasif lainnya seperti bunga, dividen, dan keuntungan penjualan aset. Hadiah, undian, dan penghasilan lainnya yang bersifat
tidak teratur atau tidak terkait dengan pekerjaan utama. Penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak pribadi. Dengan begitu, PPh memiliki cakupan yang luas dan dapat dikenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari kegiatan maupun tambahan. Selanjutnya, objek PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia dikenakan atas objek-objek tertentu yang termasuk dalam kategori barang kena pajak BKB dan jasa kena pajak atau JKP. Objek PPN mencakup berbagai jenis transaksi ekonomi yang terjadi di dalam negeri, baik yang melibatkan penyerahan barang maupun penyerahan jasa. Penyerahan barang kena pajak BKP, penyerahan berbagai jenis barang termasuk bahan baku, bahan jadi maupun barang tidak bergerak yang dilakukan di dalam negeri dalam kegiatan usaha. Impor barang kena pajak BKP. Pemasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia baik untuk tujuan komersial maupun pribadi. Penyerahan barang yang selanjutnya, penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Penyerahan berbagai jenis jasa seperti jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa pariwisata dan lainnya yang dilakukan di dalam negeri dalam kegiatan usaha. Pemanfaatan barang kena pajak atau BKP tidak berwujud dari luar daerah PBN. Menempatkan hak barang tidak berwujud dan jasa dari luar wilayah Indonesia seperti royalti, hak paten dan lisensi. Pemanfaat jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah PBN. Pemanfaatan berbagai jenis jasa dari luar wilayah Indonesia seperti jasa konsultasi, jasa perikanan dan lainnya. Sekian. Dan yang terakhir saya akan memaparkan kesimpulan PPh dan PPN. Pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan dua jenis pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. PPh dikarenakan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Sementara PPN dikarenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam negeri serta impor barang kena pajak. Tujuan utama pengenaan PPh dan PPN adalah untuk memperoleh penerimaan negara dan membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional. Selain itu, kedua jenis pajak ini juga memiliki fungsi regulasi, redistribusi, dan stabilisasi ekonomi. PPh dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, sementara PPN dapat membantu mendistribusikan beban pajak secara lebih adil kepada masyarakat. Dalam praktiknya, wajib pajak harus memenuhi berbagai kewajiban terkait PPh dan PPN, seperti melakukan pembayaran, pelaporan, dan penyetoran pajak secara tepat waktu. Sanksi administrasi seperti denda, bunga, dan kenaikan tarif pajak dapat dikarenakan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mari ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.